wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, bertaubat kepadanya, menggantungkan segala urusan kita kepadanya. Dan pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan nikmat agar kita bisa menjalankan sebuah kewajiban yang besar, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Nah, kita akan sedikit memurojaah terlebih dahulu berkaitan dengan sebuah pembahasan yang di masa lalu atau di pembahasan sebelumnya telah kita bahas, berkaitan dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Nabi agar tidak mengikuti keinginan manusia setelah datang kepadanya ilmu. Kalau ikut berarti idza minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Dan juga telah kita ketahui ya bahayanya beramal atau berilmu namun tidak beramal. Begitupun sebaliknya, beramal tanpa berilmu itu sama-sama berbahaya. Bahkan Imam Az-Zahabi menyatakan ya, menukil sebuah pendapat Ibnu Mas'ud bahwasanya jika seseorang belajar tanpa mengamalkan ilmunya, maka tidak akan menambah kecuali kesombongan. Ini terdapat dalam Al-Kabair ya, halaman 75. Naam. Wa sayati fi 'ardil hadits min hadzal naw' dzikru man ya'lam wa la ya'mal. Musannif menyatakan berkaitan dengan ya berilmu namun tidak beramal itu akan dibahas di tengah-tengah pembahasan insyaallah. Kemudian di sini ya beliau kita akan lanjutkan kembali melanjutkan pembahasannya dengan menukil firman Allah Jalla wa Ala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Apakah kalian orang-orang musyrik itu lebih beruntung daripada orang-orang yang di malam hari mereka ini berdiri untuk sholat malam, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ya, tahajud. Sebabnya apa? Ya darul akhirah, mereka mengkhawatirkan nasib mereka ketika di akhirat. Wa yarju rahmat rabbi, dan juga mengharapkan rahmat dari Rabbnya. Maka katakanlah wahai Muhammad, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Lagi-lagi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya yang mana pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban, karena jelas orang-orang yang berilmu, yang mengetahui itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, innama yatadzakkarul ulul albab.
Dan di sini dikatakan bahwasanya orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, orang-orang yang bisa mengingat Rabbnya, orang-orang yang bisa menghidupkan hatinya, itu adalah ulil albab, orang-orang yang akalnya sehat. Mereka adalah ahli ilmu dan sebagainya. Maka dari sini juga kita bisa mengambil sebuah faidah berbeda antara orang yang mempelajari agama Islam hanya secara global saja dan juga dengan orang yang mempelajari agama Islam secara terperinci. Berbeda juga orang yang hanya sebatas membaca Al-Quran dengan orang yang mentadaburi Al-Quran. Meskipun ya al-muta'abbidu atau al-muta'abbadu bitilawati. Meskipun ya baca Al-Quran ini ibadah, namun berbeda dengan orang yang kemudian setelah membaca mentadaburinya, ya, mempelajarinya, itu berbeda. Nah, meskipun ya mereka tatkala ikut daurah misalnya hanya 1 atau 2 ayat, akan tetapi ayat ini yang mereka tadabur, ya, yang mereka dengan ayat ini mempelajarinya akan membekas di dalam hatinya pelajaran-pelajaran, akan menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin mengingat dia akan nikmat Allah, akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'anna al-ilma huwa alladhi yaqudu madaji'ahum wa yadfa'uhum ila ayyubaytu lillahi sajdan wa qiyaman. Nah, ilmu ini, ilmu yang sahih, ilmu yang benar, yang menjadikan orang-orang beriman itu memalingkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Ya. Karena ilmu ini mereka berqiyamul lail di malam hari, sujud, berdiri untuk melaksanakan tahajud. Karena memang ya tahajud ini adalah amalan ya, yang afdal setelah salat fardu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi, dan di malam hari, di sebagian malam hari maka bertahajudlah untuk menambah amalan. Yang mana dengan itu, dengan tahajud, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tempat yang terpuji, mengangkat ia ke tempat yang terpuji. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, dan juga ya tahajud ini merupakan amal yang sangat mulia, ya, bahkan sholat yang sangat agung setelah sholat fardu. Sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan demikian. Nah, akan tetapi yang jadi permasalahan ya di sebagian kita, apakah tahajud itu harus tidur dulu atau boleh nggak tidur dulu? Nah, ini masalah yang sering kita jumpai. Apakah tahajud itu harus tidur dulu atau setelah isya boleh langsung tahajud? Nah, para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hal ini. Ya, di dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dinyatakan adanya 3 pendapat. Pendapat pertama menyatakan tahajud itu harus tidur dulu. Kalau nggak tidur dulu bukan tahajud namanya. Itu pendapatnya ulama Syafi'iyah. Ini Imam Ar-Rafi'i. Nah, karena ya tahajud itu sholat malam dan harus tidur dulu. Sedangkan pendapat kedua yang terdapat dalam Hasyiah Ad-Dasuki dinyatakan bahwa tahajud itu adalah setiap sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya. Karena makna dari tahajud sendiri adalah mujanabatul hajud, yaitu menjauhi tempat tidur. Intinya kalau menjauhi tempat tidur untuk sholat itu tahajud. Gitu. Ada juga pendapat yang lainnya yang dipahami oleh para tabi'in, yaitu bahwa tahajud itu harus tidur dulu, sholat, tidur lagi, sholat. Nah, itu mana yang lebih kuat? Insya Allah semuanya juga membawakan dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak salah kita mengambil yang mana saja, tergantung dengan keyakinan masing-masing. Yang salah itu udah mah gak sholat, pas tidur sampai pagi nggak sholat lagi. Nah, ini yang bermasalah, nggak melaksanakan tahajud.
Padahal ya di dalam hadis riwayat Muslim halaman 755 bahwasanya kalau kita memang khawatir tidak bisa bangun malam, tidak bisa bangun untuk melaksanakan tahajud, ya maka sholat witir dulu sebelum tidur. Nah, ini lebih selamat daripada apa? Daripada kita bablas sampai pagi, sampai zuhur nggak sholat subuh karena saking nyamannya tidur tanpa baca doa, tanpa melaksanakan sunnah sebelum tidur, dan yang lainnya sudah seperti bangkai hewan jadinya. Kita jangan sampai demikian. Karena orang-orang beriman, ya karena ilmu yang lurus, mereka memalingkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur, dan mereka apa? Sujud dan berdiri, sujud ruku di malam hari, itu sholat tahajud. Sebabnya apa? Karena takut akan nasib mereka di akhirat nanti. Nah, wa yarjuna rahmatullah, dan juga dalam rangka yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-janan allati wa'adallahu bihal muttaqin, dan juga mengharapkan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang yang bertakwa. Nah, al-ilmu huwa alladhi yuhaffizuhum, ilmulah yang menjadikan motivasi bagi mereka untuk melaksanakan sholat tahajud dan juga amal-amal ibadah yang lainnya. Al-ilmu sahih yaj'alul mu'min al-alim ka'annama yaral jannah amama 'ainaihi bima fiha min na'imin wa hurin wa qusur. Ilmu yang sahih menjadikan seorang mukmin yang alim seolah-olah dia melihat surga di depan kedua matanya. Demikian juga nikmat-nikmatnya. Demikian juga bidadari-bidadarinya yang cantik dan jelita. Dan juga dengan istana-istananya. Jadi seolah-olah terlihat oleh mereka. Dengan apa? Dengan ilmu yang sahih. Wa ka'annama yaran nar amama 'ainaihi wa ma fiha min 'adzabin alim wa fiha min aghlal wa ma fiha min ta'amir radi wal 'iyadu billah wa syarabin min hamim tadfa'uhumur raghbah fima 'indallah wa tama' fima a'addahu lil muttaqin. Dan juga seorang mukmin dengan ilmu yang sahih seolah-olah mereka melihat neraka di depan kedua matanya. Demikian juga dengan azabnya yang besar, dengan azabnya yang dahsyat, dengan azabnya yang pedih. Demikian juga seolah-olah dia melihat belenggu-belenggunya. Demikian juga dengan makanan-makanan yang busuk dan basinya, wal iyadu billah. Dan juga seolah-olah melihat minuman yang panas yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk para penghuni neraka. Wal iyadu billah. Maka oleh karena itu, mereka memalingkan hati mereka dari kehidupan-kehidupan yang melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan memalingkan mereka untuk senantiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ya. Wal khawf wal hadar min al adzabil alim alladhi a'addahu Allah li a'da'ihi wa a'da'i rusulihi ila hadzal jadd wa hadzal nashat fil ibadah. Ini sebabnya karena takut, karena waspada dari azab Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha dahsyat, yang sangat pedih, yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk musuh-musuhnya, dan juga yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk musuh-musuh Rasulnya. Ya, inilah ya orang-orang yang dengan ilmu yang sahih mereka melihat seolah-olah melihat surga dengan segala nikmatnya dan melihat neraka dengan segala azabnya yang pedih. Sehingga dari itu mereka memalingkan hati-hati mereka kepada pengharapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Sebabnya apa? Karena takut akan azab Allah, waspada dari azabnya yang sangat pedih yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk musuh-musuhnya, dan juga wa a'da'i rusulihi juga yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk musuh-musuh rasulnya. Inilah tingkatan yang sungguh-sungguh, ya, tingkatan ihsan bagi seorang. Seolah-olah dia melihatnya. Ya, ini tingkatan apa? Tingkatan khasyah. Rasa takut. Itu muncul dari dia sendiri. Bahwasanya seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam hadis dinyatakan bahwasanya Islam itu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu ya. Ya, jika ihsan itu seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah, bukan asli. Seolah-olah. Jika engkau tidak mampu, sesungguhnya dia melihatmu. Ini tingkatan muraqabah. Nah, orang yang berilmu, ahli ilmu itu berputar pada dua hal ini. Jika dia tidak pada tingkatan khasyah, ya, orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat dan dia mengamalkan ilmunya, itu berputar pada dua hal ini. Jika dia takut kepada Allah, jika tidak, maka dia merasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Tingkatan sampai diawasi, sehingga ketika akan melaksanakan apapun itu, dia senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti orang yang berada pada derajat muraqabah tidak takut kepada Allah, enggak mesti demikian. Nah, ini bahasan ihsan. Insyaallah nanti ada bahasanya di pertengahan, insyaallah. Sebagaimana tadi, ya, penulis menyatakan wasati fi adil hadis min hadzal naw' dzikru man ya'lam wa la ya'mal. Bahasan berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, ini akan dibahas di pertengahan pembahasan, insyaallah. Mungkin kita cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu alam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.